Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, hari ini kita di Bestseller 777 kita lihat tentang situasi dia setelah aku tinggalkan. Oke? Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, dan skip iklan channel aku Bestseller 777. Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita lihat ya situasi dia setelah aku tinggalkan. Ini kita lihat energinya dia. Dia coba untuk kuat, coba untuk bertahan, coba untuk percaya diri, dia bisa menahan apapun, ya. Termasuk pertahanan perasaannya sama kamu, koneksi ini. Kalaupun kalian sudah bercerai, tapi ini masih stuck ya, trust issue-nya. Belum diterima sebenarnya sama dia, tapi dia coba untuk positif, ya. Dan ini memang dia lagi banyak sekali karma terjadi dalam hidupnya. Kita lihat ya. Situasi dia setelah aku tinggalkan. Pikirkan orangnya. Insya Allah ini bisa resonate buat kita semua. Situasi dia setelah aku tinggalkan. Eight of Pentacles. The Hermit, Five of Cups, Two of Wands, and the Three of Swords. Six of Cups, ya dia kangen sama kamu sih. Jadi situasinya ini dia coba untuk fokus kerja untuk memperbaiki luka hatinya dia, untuk memperbaiki karmanya dia. Walaupun ya dia masih ada dua pilihan ya di sini, dan dia masih sedih sih sebenarnya, masih kangen sama kamu, masih rindu karena dia sudah mengacaukan. Astagfirullahaladzim. Udah situ. Pasti dah kalau baca dia nih ada aja kucing. Udah diam situ diam. Iya, kita lanjut ke ya, Bestseller. Situasi dia situasi dia setelah aku tinggalkan. Jadi dia sebenarnya kangen. Coba deh, cuman dia coba untuk menguatkan diri ya. Padahal mah sebenarnya dia dalam perjalanan karma sih. Jadi kayak terluka dari masa lalunya dia ya sama kamu yang belum dia selesaikan. Dan dia ada rencana untuk memperbaiki kisah masa lalunya sama kamu, karena dia kangen sama kamu ya, ingin bersama lagi dengan kamu ya. Ini dia pikirkan, dan dia coba untuk bisa komunikasi lagi sama kamu nanti ya, karena yang aku lihat ya dia coba untuk menguatkan dirinya dia ya, tapi sifat egonya masih ada ya, ditutupi ketakutannya dia tentang triparty ini dengan cara ya dia selalu ada dua pilihan terus menerus. Ditambah lagi dia orangnya kan merasa paling kuat ya, ternyata sebenarnya enggak. Dan situasi dia setelah ditinggalkan oleh kita ya, dia banyak kekacauan ya tentang masa depannya dia yang sudah dia ukir selama ini ya, karena dia pura-pura bahagia, dia pura-pura kuat, dia pura-pura sibuk ya, padahal untuk nutupi sakit hatinya dia ya. Dan
aku lihat ya sia-sia, apapun yang dia lakukan ya selalu sia-sia. Dia tutupi sih kekalahan dia itu dengan cara ya kesombongan dia, keangkuhan dia, dan dia coba untuk bisa mengikat ya segala kekalahan dia itu dengan rasa percaya dirinya dia. Ditambah lagi dia sudah mengacaukan tentang masa depannya dia sendiri. Ya, aku ngeliatnya seperti itu. Dan ya dia merasa dia yang berkuasa, dia yang berhak menentukan ya kehidupan seseorang dalam rumah tangga gitu ya, dalam hubungan. Dan ya dia sudah mengacaukan tentang janjinya dia dalam sebuah komitmen. Ketika dia sedih atau mengenang kamu gitu ya, belum bisa move on sebenarnya dari kamu tuh, dia coba memberikan harapan lagi kepada orang lain. Ya, aku ngeliatnya di sini. Dengan harapan ya dia bisa memperbaiki lagi ya tentang keinginan dia yang belum dia capai saat ini, karena bebannya banyak. Dia harus memperbaiki tanggung jawabnya dia, terutama image ya di sini, dalam meraih kesuksesan ya di dalam pekerjaannya dia. Jadi dia coba untuk menjaga reputasinya dia agar tetap stabil. Dan dia tutupi perasaan dia ya di sini, Two of Cups. Dia tutupi perasaan rindunya dia, kangennya dia sama kamu yang jauh di mata ya, bahkan fisik, jauh fisik gitu ya. Three of Wands. Jadi dia tetap mantau kamu sih, tetap mantau kamu dan melihat apakah kamu ada orang lain ya, karena ada keinginan dia untuk kembali lagi sama kamu nanti tuh ya, ingin memperbaiki lagi. Tapi memang semua butuh proses, butuh waktu. Ya, butuh waktu. Tuh ya, dia mengingat kamu lagi kan? Aku bilang tadi. Dan aku melihatnya malah justru kamunya yang cukup pasif ya. Jadi udah nggak aktif lagi, udah nggak obsesi banget tentang dia. Dan setelah dia ditinggalkan oleh kamu, dia sakit hati ya, merasa hampa, dan dia merasa sudah gelap mata juga sih. Jadi hati-hati, terkadang dia ingin melakukan balas dendam ya, karena ingin mengendingkan luka hatinya dia, mengendingkan kehampaannya dia ya. Aku ngeliatnya gitu. Jadi hati-hati ya. Dia nekat tuh, aku lihat juga apa, dia nekat lakukan ya yang menurut dia itu benar. Dan aku lihat dia menyimpan rencananya dia sekuat tenaga untuk pembalasan sama kamu ya. Saat ini memang dia sedang memperbaiki image-nya dia dulu ya. Dia akan datang ke kamu tapi dengan sifat kekanak-kanakan ya, jadi kayak nggak merasa bersalah ya, spontan. Ditambah lagi dia ada masalah tentang keuangan ya, ada masalah tentang keuangan. Dan ya aku ngelihat dia akan coba untuk balas dendam sama kamu, karena dia melihat kamu sudah kuat ya, kuat untuk menata masa depan kamu lagi, optimis ya. Dan dia kecewa
melihat kamu sudah memaafkan cara dia menggantungkan hubungan ini, terutama komunikasinya. Ya. So kita lihat lagi ya situasi dia setelah aku tinggalkan. Sakit hati sama kamu, ya, terluka, merasa menjadi korban, dan ini sulit banget dia terima. Terasa berat rasanya ditinggalkan oleh kamu. Dia menanggung beban, dia menanggung malu, ya, aku melihatnya tuh, ya, sakit hati, dan dia pengen banget nyakitin kamu lagi nanti datang, ya, karena dia merasa dendam. Kalaupun kembali ke kamu ini juga, ya, niatnya ada yang gak baik, ya, karena dia merasa sakit hati kamu sudah bisa mengambil keputusan gitu ya. Dan ya, aku lihat di sini memang dia coba untuk bisa membuat kamu beban pikiran. Hati-hati ya. Jadi kayak, ya, dia dendam aja sih sama kamu. Dia nggak suka ditinggalin kamu. Maunya dia yang ninggalin kamu gitu ya. Bukan kamu yang ninggalin dia gitu. Dan situasinya dia setelah kamu tinggalkan, ya, dia terluka sendiri oleh triparty ini, ya, karena kesuksesan ini ya kamu bawa, ya, dan dia beban banget untuk bisa memikul spiritualnya kamu sekarang karena kamu bawa, ya. Dia sulit mencapai kesuksesan lagi, kerja keras, ya, untuk memperbaiki keuangan dia dan juga percintaan, ya. Jadi dia coba untuk kerja keras. Justru kamu di sini juga berpikir memperbaiki diri. Wow, 3-3. So dia merasa kamu juga ada orang lain. Jadi kayak merasa dikhianati oleh kamu. Tuh, ya. Dan dia sulit sekarang untuk mencapai promosi atau jabatan atau kesuksesan lagi, ya. Tanggung jawabnya berat dan ini merasa sia-sia. Apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia miliki sekarang ini sia-sia, ya, karena ya, dia selalu ada dua pilihan rencananya. Jadi kalau dia sukses dengan yang satu, ya dia nyari yang satu lagi untuk sampingan, untuk cadangan. Ya, karena dia merasa kalau ada dua sisi itu dia merasa kuat dalam sebuah hubungan, ya, karena dia egonya tinggi. Dia ingin mengendalikan kekuatan itu dengan pikirannya dia, dengan logikanya dia. Tapi pada akhirnya triparty ini membawa kekecewaan, membawa penyesalan, bahkan kekacauan dalam perjalanan journey masa depannya dia sendiri, bahkan percintaannya juga, ya. Ingin move on sebenarnya dari masa lalu gitu, ya, tapi nggak bisa tuh, ya, nggak bisa. Move onnya tuh ending, ya, kalau aku lihat. Dan dia juga coba untuk memperbaiki caranya dia untuk bisa nguasain kamu lagi, tapi sia-sia. Dan aku lihat di sini dia menyimpan keinginan untuk kembali ke kamu. Kenapa? Ya karena dia ingin melihat kegagalan yang kamu dapati, terutama dalam perbaikan spiritual. Jadi dia pengen lihat kamu gagal memperbaiki spiritual, ya. Kalau kamu coba menyembuhkan diri kamu nih dengan cara satu, sibuk kerja, dan juga sibuk perbaiki spiritual kamu, koneksi ke Tuhan. Dan dia ingin banget kamu tuh merasa sia-sia juga, lelah, capek gitu, ya.
aku lihatnya. Dan dia ingin kembali ke kamu sebagai pahlawan nantinya, penyembuh ya, penyembuh dari kekalahan kamu ya. Jadi dia mau kayak ya menjadi pahlawan kesiangan lah ibaratnya gitu ya. Dan ya ujungnya dia merasa bosan sih dengan seksual, merasa bosan dengan ini ya, nafsu, nanti bosan, ada rasa bosan ya. Dia menyimpan keinginan dia nih, lagi mempelajari langkah apa yang harus dia jalani kembali ke kamu lagi, tanpa merasa bersalah, tanpa harus mengungkapkan kesalahan dia. Dan ya journey-nya memang dia akan tersakiti sendiri, masa depannya kacau, tapi ya dia gunakan secara ini juga ya, secara logika. Jadi kayak ya gue mantau lu dari jauh dulu deh gitu ya. Apakah dia akan hubungi kamu lagi nanti? Six of Pentacles and the Four of Pentacles belum ya. Ini masih stuck karena dia masih tertahan oleh karma di masa lalu yang harus dia selesaikan juga. Ini bisa antara 6 atau 4 bulan atau tahun gitu ya, atau juga 10 bulan atau 10 tahun. Ini bisa, ini tertahan sih kalau aku lihat, karena masih bermain dalam kestabilan hidup orang lain juga ya. Jadi belum, masih tertahan untuk kembali ke kamu, masih tertahan untuk komunikasi ke kamu. Tuh Seven of Wands and the Queen of Wands and the Emperor ya, masih tertahan karena dia merasa ya gue lebih kuat dari lu, gue bisa mempertahankan diri gue. Padahal di sini dia bertaruh tentang karmanya dia sendiri yang harus dia bagi ataupun dia dapat dari orang lain lagi. Aku ngeliatnya seperti itu. Kita lihat situasi dia setelah aku tinggalkan. Perseverance, I know that I can do whatever I set mind to, and trust. Jadi dia percaya dengan tindakan dia sendiri ya. Jadi kayak gini loh, ya gue terserah gue dong, gue mau lakuin gimana, kehidupan gue ini bukan kehidupan lu gitu ya. Tuh. Dan dia tahu segala sesuatunya akan banyak perubahan dalam hidup. Jadi mau gak mau ya dia harus percaya dengan pikiran dia sendiri. Suatu hari juga gue pasti berubah gitu, tapi butuh waktu ya untuk berubahnya itu, gak bisa langsung. Dan ya semua butuh waktu. Dia harus menunggu penyesalan dulu ya dalam hatinya untuk bisa numbuhkan lagi tentang kebangkitan hidupnya dia, spiritualnya, untuk meraih kebahagiaan dan sukses lagi. Semua menunggu waktu untuk berubah. Jadi dia juga gak bisa maksakan dirinya, karena dia tahu suatu waktu dipercaya akan ada perubahan dalam hidupnya. Entah kapannya dia gak tahu, tapi pasti ada perubahan. Oke, so aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and skip iklan channel aku, Lucky Tarot MSN. Take care of you guys.